Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Masyar sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait dengan pendanaan pada pencalonan di Pilkada 2024. Rohidin disebut menerima uang sejumlah 1,4 miliar rupiah melalui ajudannya yang dikumpulkan dari beberapa sektor dinas untuk digunakan dalam pendanaan pilkada. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Masyar sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait dengan pendanaan pada pencalonan di Pilkada 2024. Selain Rohidin, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Efriansyah alias Anca. Alexander Marwata, pimpinan KPK, mengatakan kasus ini berawal dari Rohidin yang menyampaikan pada Isnan. Dia membutuhkan berupa dana dan penanggung jawab. Kemudian Isnan mengumpulkan para OPD dan kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk membantu Rohidin yang tengah mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu. Selanjutnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi, diduga menyerahkan uang 200 juta rupiah agar Rohidin tidak mencopot jabatannya. Dengan terkumpulnya uang dari berbagai sektor tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera, menyerahkan uang 1,4 miliar rupiah kepada Rohidin melalui ajudannya. Alex juga menyebut pihaknya telah menyita uang dengan total 7 miliar dalam kegiatan operasi tangkap tangan ini. Belum. Ke atas. Oke. Bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, Saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta Saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, Saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah 1.405.000.000 rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 KUHP. Sebelumnya, KPK telah menjaring 8 orang pejabat Pemprov Bengkulu, salah satunya adalah Rohidin. Sedangkan ke-7 orang lainnya merupakan kepala biro, kepala dinas, dan ajudan gubernur. Rohidin dibawa oleh KPK lewat pintu depan dan melalui para wartawan yang telah menunggu kedatangannya. Sementara 7 orang lainnya dibawa melalui pintu belakang. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai proses pemeriksaan yang terus berlanjut, rekan kami Fatima Albar akan memberikan informasi terkini. Silakan Fatima. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, memang seperti kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Masyar beserta dengan 7 tersangka lainnya, di mana Gubernur Bengkulu beserta 7 tersangka lainnya ini ditetapkan sebagai tersangka sebagai kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu. Dan seperti diketahui bahwa kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan konferensi pers dan
menyampaikan bahwa sudah melakukan ada beberapa barang yang dilakukan penyitaan, mulai dari elektronik, kemudian juga dokumen, dan ada uang yang sudah dilakukan penyitaan yang dilakukan oleh tim KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang sejumlah uang yang dilakukan penyitaan hingga saat ini dikabarkan sudah ada sekitar 7 miliar rupiah yang sudah dilakukan penyitaan. Dan namun yang menariknya, selain ada sekitar 7 miliar rupiah yang sudah dilakukan penyitaan, ada juga berupa amplop, di mana amplop ini terdapat foto Rohidin bersamaan dengan wakilnya, yang di mana Rohidin dan wakilnya ini kembali maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur untuk konsentrasi pilkada yang akan segera digelar beberapa hari ke depan. Dan di mana amplop tersebut berisikan uang masing-masing sekitar Rp50.000. Dan memang seperti diketahui bahwa aksi Rohidin ini mengumpulkan beberapa pejabat di Provinsi Bengkulu, diduga untuk mengumpulkan sejumlah uang, di mana nominal-nominal uang tersebut nantinya dipergunakan untuk mendukung Rohidin beserta wakilnya ataupun Rohidin dalam konsentrasi dia dalam menjalankan di pilkada serentak. Dan memang untuk saat ini dikabarkan bahwa para tersangka sudah berada di rutan KPK hingga 20 hari ke depan, dan nantinya masih akan terus dilakukan penyelidikan hingga 20 hari ke depan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahannya tersangka-tersangka baru, di mana memang yang terlibat untuk memberikan uang kepada Rohidin untuk melancarkan aksinya, di mana uang tersebut digunakan untuk kepentingannya dalam pilkada serentak tersebut. Sementara itu, Pupi, kembali ke studio. Melba, terima kasih untuk laporan terbaru Anda. Selamat menjalankan tugas kembali.